Hai guys, itu bersama Derby. Eng. Egy Sujana ditahan. Tenteng. Nah, supaya ada musik-musik yang menegangkan guys ya. Soalnya ini aku tunggu dari jauh-jauh hari. Ya, aku tunggu adalah kapan saatnya mulutnya si Egy ini dihukum ya. Nah, kita akan kasih tahu dosa-dosanya Egy Sujana. Kenapa dia pantas dihukum dan layak untuk dihukum. Kita bahas nih guys, dia reaksinya. Egy Sujana, Tifa Rismon, dan si Panji Butut tidak lebih dari para pecundang. Kenapa? Mereka tidak ada yang berani datang ke Solo dan berhadapan langsung dengan Pak Jokowi. Hanya menyuruh para aki-aki seperti Amin Rais, satu lagi tuh ya aki-aki siapa itu? Badilah. Saya tidak kenal namanya. Juga sama nenek-nenek yang selalu berkoar-koar begitu semangat ya meneriakan ijazah Pak Jokowi. Tapi ketika berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, mereka itu seperti ayam sayur. Oke, teman-teman mungkin menebak, apakah Sujana nggak ke Solo karena ditahan? Memang enggak. Dari awal tuh ya, Roy Suryo ngomong, saya sama Egy Sujana nggak akan ke Solo, akan kembali ke Jakarta. Ingat itu ya. Planningnya memang Egy Sujana tuh nggak ikut ke Solo, karena dia tahu ada Hercules di situ. Jiwa-jiwa Egy Sujana ini, kalau ketemu sama Hercules takut ciut. Karena memang ala-ala preman kan Egy Sujana ini kan guys. Cara dia berdakwah ya. Cara dia menyampaikan pendapat hukumnya dia gaya-gaya preman. Nah, hadapi itu the real preman. Ciut guys ke Solo. Ternyata saat dia ciut untuk ke Solo dan memilih kembali ke Jakarta, eng ing dan kita tahunya lewat pendukung mereka guys ya, pendukung pendemo ijazah palsu Jokowi. Dua orang ini guys, dengarkan ini. Ibu-ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Dr. ya Egy Sujana Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Perhatikan jabatannya, presiden. Presiden aki-aki. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat beliau mendapatkan panggilan ya. Panggilan itu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Masal SHMSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak saya sebutkan bebaskan ya Bang Nama ya, dibebaskan ya. Memang kita ini gara-gara kondisi ya aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara, tapi bisa pastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Wes, dibebaskan lagi. Coba denger lagi nih guys, orang kedua dari mereka ya. Cerita Rif, abang dipanggil Rif, kemungkinan abang ditahan. Baca, tapi ini dalam kasus lain ini benar bang. Ini dibantah dan kasus lain sama dengan kasus di KPK. Dan akhirnya jadi pertimbangan kamu gimana Rif? Saya bilang abang nggak usah berangkat. Saya tanggung jawab masalah ini bang. Saya bilang gitu kan. Ya, saya cerita masalah malam itu. Memang ada orang telepon saya jam 12 malam. Dia mau kasih 300 juta. Jangan berangkat ke Solo. Ya kan, saya masih merenung di kamar sebelah. Jam 1 saya dikabarin lagi. Saya bilang nggak bisa pak. Ini sudah isu nasional. Tidak bisa saya bilang gitu kan, kita harus tetap berangkat. Ini saya ngomong jujur sekarang ya, karena kita sudah pernah sangat pilih berhasil. Terus jam 1 saya ditelepon lagi, bang bapak tambah 50. Saya bilang tidak bisa gitu kan. Saya terus karena saya kamar sama bang Egy,
connecting. Saya buka kamar kan saya biasa di hotel sama Bang Egy selalu minta connecting karena Bang Egy selalu minta tidur sendiri. Jadi saya untuk menjaga Bang Egy karena Bang Egy kan kita tahu masih minum obat sampai sekarang. Saya selalu jaga Bang Egy, lihat jam 1 saya coba buka kamar, Bang Egy lagi sholat. Saya tunggu saya masuk kamarnya, saya duduk. Selesai sholat, saya Bang, Bang Egy cerita begini. Terus kamu bagaimana sih? Bang, saya terima Bang, dia peluk saya juga, dia nangis, kan? Dia nangis, aduh, Bang ini Abang kalau begini nih takut drop. Sahabat dia. Apa nih? Dipeluk, nangis, baru kalian ciuman berdua kah? Ciuman? Egy tiba-tiba bernarasikan bahwa dia dikasih 300 juta. Kenapa kalian dengan angka 3 kenapa? Kemarin kalian bilang akan hadir 3 juta jiwa. 3 itu. Sekarang menuju ke Solo, Egy memframing bahwasanya dia disuap 300 juta tapi juga boleh pergi ke Solo. Ya buktinya kau nggak pergi ke Solo, berarti kau ambil uang itu kan? Segitu hargamu Gi, ya lagi Gi, aduh Tuhan. Segitu ternyata guys harganya si Egy loh. Presiden dikhianati yang lainnya kan. Yang lain ya di framing ya. Mereka ini nggak punya uang lagi ya, tapi dibilang, hey, kita puasa ya. Wis, narasinya bagus kan? Kita puasa hari ini ke Solo ya guys. Padahal alasannya adalah uang mereka udah habis, uang panitianya untuk ngasih uang makan. Tapi alasannya adalah kita puasa guys ya, karena nanti Jokowi akan ngasih makanan yang diguna-guna. Intinya apa? Itu adalah alasan dalam istilah bokek. Lagi bokek. Gila aja, ke Jogja tuh berapa ongkosnya? Sewa bus sedemikian. Tiba-tiba di Jogja jong. Mau ke Solo. Pas mau ke Solo itu butuh lagi suntikan dana. Nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Makanya si Egy mengeluarkan narasi seperti ini. Tapi guys ya, apakah yang dibilang Egy akan bebas? Ya bisa bebas. Ingat kata saya tadi. Itu di kasus yang lain. Beda kasus. Beda case. Tapi ingat. Ya, aku akan tampilkan dosa-dosanya Egy. Yang menurut aku sudah kena bisa untuk dipidanain. Nah, itu dia. Termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Oke, dialah presiden yang terus bagaimana menggugat ijazah Jokowi dari SD, SMP, SMA sampai di tingkat kejuruan. Universitas maksudnya. Oke? Dengar nih guys ya. Inilah celah untuk mempidanakan si Egy. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, sayang bongkar itu. Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar, kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik. Ini itu kan, ijazah palsu. Sempet aja keluar kata-kata itu, kena. Kedepannya kena, makanya ini akan dibidik. Barang siapa yang mengatakan ijazah Jokowi ijazah palsu, fix kena dia. Peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini, karena memang nggak punya, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman. Lihat tuduhannya guys. Ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ. Dan orang kaum pekok, goblok akan, seperti itu. Itu kaum goblok gitu. Tuh sayang bongkar itu. Bambang Tri kalau mau jujur, yang bongkar sama Gus Nur lewat podcastnya itu. Saya diminta advokatnya.
jabanin sampai sekarang nih. 2 tahun lebih saya bela dia. Itu dia. Dia presiden, 2 tahun dia berjuang, ya, dalam hal pembuktian ijazah Jokowi adalah palsu, tapi 2 tahun ini gagal. Kenapa 2 tahun ini gagal? Ingat, dia adalah advokatnya. Ya, saat dia menuduh, berarti dia sebagai advokatnya 2 orang itu yang ditahan itu harus menyiapkan bukti-bukti dong. Bagaimana yang dituduhkan, ya, bahwa itu adalah ijazahnya Mulyono, mukanya Mulyono. Di pengadilan dia nggak bisa membuktikan. Baru si kaum yang pekok goblok itu, oh, nah, kaum inilah yang dibawa mereka ke Jogja, dibawa mereka ke Solo. Dan mereka berseru, oh begitu ya presiden kami, ayo kita geruduk Solo, ayo kita geruduk UGM. Kaum pekok. Terakhir ini ya, terakhir. Ini juga gak kalah jahat guys, tapi ada Uni Irma, mantep Uni Irma ini, pembela Jokowi asli nih guys, Uni Irma ini. Cuma kita bergerak di medsos, Uni Irma di DPR. Ini nggak pernah dia menghina Jokowi. Uni Irma. Silakan. Konteksnya yang tadi PKI misalnya ya, ada bukunya undercover, diadili orang itu, terus minta tes DNA, nggak mau lakukan tes DNA. Kemudian jarak umurnya sama ibunya cuma 10 tahun. Nah ini dia, ini salah satu fitnah lagi. Bukan fitnah, ini kan fitnah. Anda jangan memfitnah, bicarakan yang benar dong. Itu fakta. Ini kita siapa bilang fakta? Kalau Ibunya bilang fakta, tahun 51. kalau bilang fakta buktikan. Ya, ibunya umur Anda tahun sudah, 51. Anda Ya, jangan udah baca di- memfitnah Hegi. Anda ini orang beragama, stop, udah tua, Oke. stop, jangan bicara fitnah lagi. Saya Bicarakan jawab. yang lain aja, jangan Faktanya, bicarakan fitnah lagi deh. Nanti saya lahir bongkar ibunya juga. tahun 51. Jokowi lahir tahun 61. Jadi berapa jaraknya? Umur 9. Siapa bilang? Ya, itu faktanya. Itu undercover itu kan salah. Ya, oleh Orangnya karena dihukum. itu, ini contoh Salah. ada ditanggapi. Itu hoax. Itu hoax, salah dan itu udah dihukum. Kok Anda peliter-peliter ke sana-sana? Oke, kalau Dalam konteks Makanya itu, nggak bergeser ya, kemana-mana, tidak. nggak ada nggak Soal pernah tes move DNA, on. nggak Makanya mau Anda nggak pernah dilakukan move tes on. DNA Makanya gimana? Anda nggak pernah move on. Oke, Inilah yang oke. yang selalu Anda lakukan. nah sekarang kalau Tunggu dulu, belum selesai. Oke, Jadi oke. dalam pengertian yang ke depan ini ya kita Sudah jelas mengaku. Ratna masih juga bilang nggak percaya kalau itu. Ratnanya sendiri mengaku kalau dia sudah memang operasi plastik, masih bilang nggak percaya. Harus digini lagi, harus digini lagi. Ini pembenaran yang menurut saya nggak fair. Sementara Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa dia minta maaf. Oke. Masa seorang Egy Sujana masih pelintar sana pelintir sini? Inilah orang-orang yang merongrong Pak Prabowo selama itu. 10 tahun mungkin lebih. Ya aku merinding ngomong ini. Yes. Tipe-tipe Egy Sujana inilah yang bagaimana menjoroki Pak Prabowo waktu itu menjadi orang yang harusnya nasionalisme menjadi sayap kiri. Ya, orang-orang seperti ini yang membuk agama. Akhirnya ketika Pak Prabowo lepas dari mereka ini, ya, udah lihat sekarang Pak Prabowo begitu bersinar di usia dia semakin tua. Aku lihat walaupun dia dihina misalnya sholatnya tertati-tati, tapi lihat wajahnya itu, semangatnya dia bagi negeri ini. Nah, memang ini harus disingkirin, ya, harus disingkirin. Lewat apa? Lewat celah hukum yang diciptakan lewat ijazah palsu. Mungkin ini kan narasi yang dia terus gembur-gemburkan kan. Jokowi anak PKI, tes DNA, ini terus kan. Baru sekarang ijazah, nggak kena. Jokowi tetap berdiri kokoh. Berdiri kokoh karena dia Jokowi itu ya guys ya, mau diserang dalam apapun, mau korupsi, mau kolusi, nepotisme, ijazah palsu, PKI, tetap berdiri tegak. Karena nggak ada celah. Yes, nggak ada celah. Dan kami sudah berkomitmen beserta tim YouTuber Nusantara yang lainnya untuk terus mengawal perjuangan ini, guys. Walaupun Pak Jokowi nggak memimpin lagi, tapi ingat, akal busuk mereka supaya Pak Jokowi itu digerogoti, supaya Pak Jokowi itu tumbang. Dan kita akan terus memastikan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan gak sia-sia. Support terus guys. Thank you. Bye-bye.